Halo Sobat Skapenta, ketemu dengan saya Pak Edi dan Saya Azahra Aulia Saputra dari kelas 10 TK atau Teknik Ketenaga Listrikan. Oke, Aulia, sehat semuanya? Siap, sehat Pak? Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Ya, teks biografi yang Aulia tahu tuh teks yang seperti apa? Yang saya tahu teks biografi ini adalah menceritakan atau terdapat dari isinya itu sejarah dari pahlawan yang dapat kita teladani Pak. Baik, teks biografi kaitannya dengan tokoh yang dapat kita teladani, dapat kita contoh kaitannya dengan hal-hal positif yang ada di profil beliau. Seperti itu. Siap, Pak. Oke, baik Aulia, berkenaan dengan biografi, kalau Aulia meneladani tokoh itu siapa yang ingin Aulia gubah? Misalkan, oh ini tokoh yang menurut saya biografinya ini bagus. Kalau dari saya pribadi, saya tertarik dengan Sultan Hasanuddin Pak. Sultan Hasanuddin. Kenapa dengan Sultan Hasanuddin kok jadi favorit bagi Aulia? Untuk saya sendiri, Sultan Hasanuddin itu sangat menarik karena sejarah dari perjuangannya Pak. Oke, nah ini dalam konteks ini Aulia kan sudah punya tokoh favoritnya. Untuk itu nanti kita akan membedah dari struktur teks biografi. Ya kan, dari teks biografi itu ada 3 struktur. Siapa? Oke, yang pertama adalah orientasi. Yang kedua, kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, reorientasi. Oke, untuk bagian orientasi sendiri itu adalah sebuah pernyataan umum yang berisi tentang tokoh itu namanya siapa, kemudian lahirnya di mana. Nah, kalau kaitannya dengan Sultan Hasanuddin tadi, Aulia tahu siapakah nama lengkap dari Sultan Hasanuddin? Siapa tahu Pak. Siapakah itu? Nama panjangnya waktu dia saat masih kecil itu Ilambobasi Muhammad Bakir. Dayeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Luar biasa sekali, lamanya berapa kata sendiri itu? Panjang Pak. Ada berapa Pak Ul? Lebih dari 5? Lebih. Iya Pak. Sepertinya. Lebih Pak. Baik, kemudian beliau ini lahir dari keluarga bangsawan Pak. Ayah ibunya namanya? Kalau untuk ayahnya itu dia putra kedua dari Sultan Malikul Said, Raja Goa yang ke-15 Pak. Untuk ibunya itu bernama Isabel Lokmo Dayeng Takontu Pak. Oke, untuk kebiasaan kecilnya dari Sultan Hasanuddin bagaimana? Apakah di kerajaan sebagai anak raja yang tidak boleh keluar rumah atau memang diizinkan untuk berpetualang? Untuk Sultan Hasanuddin sendiri, dia dari waktu kecil nih ya Pak, dia itu berbaur dengan rakyat biasa. Walaupun dia dari keluarga bangsawan, dia tidak memandang remeh ataupun membeda-bedakan dari sudut pandang keluarga. Ya. Oke, baik Aulia, untuk berikutnya kaitannya dengan struktur yang kedua, yakni ada kejadian atau peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa atau kejadian apa yang dialami oleh Sultan Hasanuddin saat di Goa? Nah, yang pertama nih Pak, pada tahun 1666 sampai 1669 ada tragedi adu domba nih Pak antara Belanda atau VOC dengan rakyat Makassar atau Kesultanan Goa nih Pak. Oke, adu domba berarti karena merasa tidak mampu untuk melakukan penyerangan secara langsung, begitu? Benar, Pak. Nah, apa aja faktornya yang menyebabkan bahwa Belanda ini harus dengan adu domba nih untuk menang? Kalau nggak adu domba, kita nggak akan menang. Salah satunya nih ya Pak, faktornya itu ada Arung Palaka Pak. Ini Arung Palaka ini sebuah kerajaan kecil yang berkhianat Pak. Nah, Arung Palaka dari Bone merasa rakyatnya diperlakukan tidak adil oleh Sultan Hasanuddin dengan kebijakannya, yaitu melalui kerja paksa. Nah, dari situ Arung Palaka ini ada yang berontak nih Pak. Nah, habis itu dengan ketidaksukaan dengan aturan yang dibuat oleh Hasanuddin, ia bekerja sama dengan VOC nih Pak. Terus yang kedua, konflik internal. Pasukan Goa yang berjumlah 15.000 orang sebenarnya terdiri dari gabungan suku-suku Makassar, ada suku-suku seperti kecil di situ. Bugis, Mandar, Toraja, dan lain-lain Pak. Terus? Belanda memanfaatkan celah ini sehingga terjadi perpecahan internal di dalam pasukan Bugis. Justru berbalik melawan Goa demi pembebasan wilayah Pak. Oh, begitu, jadi dari yang kecil-kecil 15 wilayah tadi berebut kekuasaan akhirnya. Ya betul banget Pak. Dalam posisi itu Sultan Hasanuddin memposisikan diri bagaimana?
berakhirnya itu sudah benar-benar terdesak ini Pak. Iya. Akhirnya pada tahun 1667 saat bulan November tanggal 18 Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya nih Pak. Oke, berarti muncullah sebuah perjanjian yang dinamakan Bongaya itu. Iya betul Pak. Isinya apa kira-kira terkait dengan perjanjian tersebut? Perjanjian tersebut itu terkait dengan kematian Pak. Bagi kedaulatan. Kematian, oke. Gimana? Bagi kedaulatan ekonomi Goa Pak. Terus isinya selain itu? Di dalam situ ada isinya VOC memegang kendali penuh perdagangan dari pusat Goa Pak. Terus habis itu ada Goa kehilangan wilayah jajahan, Hasanuddin harus mengakui kedaulatan musuh bebuyutan, yaitu Arumpalaka Pak. Arumpalaka tadi ya. Oke, berarti terjadi ya VOC memegang kendali penuh ya, berpesan penuh untuk mengendalikan kehidupan ekonomi dan sebagainya di tempat itu. Selain itu juga Goa kehilangan wilayah jajahannya gitu. Betul. Oke, akhirnya Sultan Hasanuddin istilahnya harus mengakui kekalahan. Iya, begitu. Oke, baik, itu kaitan dengan strukturnya. Berarti misalnya sampai ke adu domba tadi sehingga VOC berhasil untuk istilahnya memegang kendali dari wilayah Goa tersebut. Betul, nah, untuk yang ketiga, reorientasi. Sesuatu yang dapat kita komentari atau evaluasi. Simpulan dari biografi Hasanuddin. Kira-kira apa, Aul? Nah, untuk itu sendiri Sultan Hasanuddin adalah contoh pemimpin yang konsisten antara kata dan perbuatan loh Pak. Beliau tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga sebagai simbol integrasi Nusantara. Meski melalui perang dan ketegasan martabat bangsa di mata dunia internasional Pak. Oke, baik Aul, terkait dengan strukturnya tadi, menurut Aul yang paling seru di struktur bagian apa? Untuk saya pribadi bagian orientasi Pak. Orientasi, kenapa orientasi? Karena itu menarik menurut saya Pak. Menariknya karena yang jelas pertamanya kita akan mengenal tokoh itu tentunya. Betul, kan? Pak. Oke, tadi namanya siapa, nama lengkapnya tadi Hasanuddin sepertinya panjang sekali. Ini Pak, Ilambo Basi, Muhammad Bakir, Daeng, Matawang Karaeng Bonto Mangape. Luar biasa, namanya sangat panjang. Coba bayangkan kalau perempuan ya, namanya sepanjang itu bagaimana nanti untuk mengingat-ingat ketika nanti mau ijab kabul dan sebagainya. Oke Aul, dikaitannya dengan biografi ini, tentunya kan ini kaitannya dengan sosok atau seseorang yang patut kita contoh, ya kan? Itu betul, namanya Pak. Kan biografi. Kalau misalkan Aulia ini, oke, saya mau membuat kisah tentang diri saya sendiri. Kapan saya lahir, kemudian saya sekolah di mana, saya berkarir di mana, itu namanya apa, Aul? Autobiografi, Pak. Oke, berarti kalau begitu bedanya apa antara biografi dan autobiografi? Kalau biografi sendiri ditulis oleh orang lain Pak, seperti saya mungkin menuliskan tentang Pak Edi. Untuk autobiografi dituliskan seperti biodata sendiri, saya sendiri Pak. Baik, berarti kaitannya dengan biografi dan autobiografi ini sudah jelas perbedaannya ya. Yang lagi kalau biografi Pak, itu berarti tokoh orang lain yang dapat kita teladani, sedangkan autobiografi adalah riwayat hidup kita sendiri yang biasanya kalau ketika mau melamar pekerjaan itu masuk di CV atau kurikulum vitae. Begitu ya, Aul. Oke, Gucap, terima kasih Aulia dan kawan-kawan. Cukup dari kami terkait dengan biografi ya. Sampai pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Bye-bye. Selamat siang.